Selamat datang di Caplang Catatan Petualang. Kemarin aku habis dari Semarang. Kira-kira kemana aja dan apa aja yang aku makan? Yuk, kita mulai aja videonya. Suena el beat, abro los ojos por ti, mi sol de la mañana, yeah, con tu energía. Hari Minggu tanggal 5 April kemarin, aku berangkat jam 9 pagi dari Kabupaten Bandung. Lalu, aku menuju tol Cileunyi. Pukul 3 pagi kita udah nyampe di kota Semarang. Tujuan aku ke Semarang seperti biasa guys, aku ada pekerjaan di sana. Karena masih lama kami memutuskan mencari masjid terdekat dan ini yang kami temukan. Setelah sholat kami diberikan makanan kayak gini guys. Aku tuh belum pernah dikasih makanan gitu kalau after sholat. Tapi tiap aku ke Jawa gitu suka diberikan ucapan terima kasih sama diberikan makanan kayak gini guys. Padahal aku yang numpang tapi aku yang diberikan ucapan terima kasih. Pagi-paginya aku beli sate sama lontong Rp10.000 sebanyak ini guys. Karena jualannya di depan masjid tadi. Ini adalah sate ayam yang dicampur dengan bumbu kacang yang rasanya dominan manis. Harusnya aku pesannya nggak pakai lontong karena habis ini aku ke warteg dan akhirnya di warteg itu aku nggak habis dan aku nggak rekomendasi ke teman-teman karena kurang enak. Ini kondisinya masih pagi tapi aku udah gobios keringat di mana-mana padahal udah mandi. Lalu aku lanjut untuk meetingnya. Cuacanya bagus, cerah. Ini kali kedua aku ke Semarang guys dan tetap ngucur ya, keringat tuh bercucuran dan ini adalah kuil Sampokong yang terkenal itu. Menurut aku Semarang itu seperti Jakarta sih guys, setuju nggak? Di sini aku cuman sehari karena nanti sore aku harus balik lagi ke Bandung. Jam 2 siang aku udah beres meetingnya karena masih ada waktu, jadi aku memutuskan ke Lawang Sewu. Kita parkir di sebelah Lawang Sewunya banget ya guys ya. Lalu kita masuk untuk membeli tiket. Tiketnya itu harganya Rp20.000. Aku nggak ke studio imersifnya karena nggak sempet guys. Aku di sini kayak 30 menitan gitu karena ngejar untuk pulang lagi karena besoknya harus kerja. Di sini nggak terlalu banyak orang karena hari Senin ya guys ya. Walaupun masih ada sih pengunjung. Menurut kamu serem gak sih lorong ini? Karena siang-siang aku jadi nggak takut. Karena dulu sempat ada yang uji nyali di bawah tanahnya guys. Ini ada 3 lantai dan aku udah naik ke lantai 3-nya. Karena gak terlalu banyak orang, aku jadi bisa nyantai bikin video kayak gini, video ala-ala gitu. Padahal aku taruh HP-nya tuh di sela-sela jendela. Di sini aku kena getok parkir Rp20.000 karena aku parkirnya tuh di pinggir jalan gitu, tapi di pinggir gedungnya gitu loh guys. Jadi mereka tahu kita dari luar kota dan mereka getok. Akhirnya kita cuma bayar Rp10.000 aja karena alasan kita cuma bentar gitu loh guys. Pelajaran kita harus parkirnya di tempat yang resmi-resmi aja ya guys ya. Selama aku bepergian ke Jawa, ketika aku pesan minum es teh gitu ya, pasti itu pakai gula. Jadi harus jelas gitu loh guys, es teh tawar gitu. Back to topic ya guys ya. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah ikonik di Semarang yang dibangun pada tahun 1904 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Sebuah julukan yang lahir karena gedung ini memiliki ribuan lubang pintu dan jendela yang tinggi besar yang berfungsi sebagai sistem sirkulasi udara alami yang jenius. Keunikan utamanya terletak pada arsitektur transisi kolonial yang megah, dihiasi kaca patri pabrikan Dev yang indah, serta lorong-lorong simetrisnya yang estetis. Menjadikannya perpaduan sempurna antara kemegahan sejarah, transportasi Indonesia, dan mahakarya seni bangunan masa lalu. Selain kemegahan arsitekturnya, Lawang Sewu menyimpan jejak sejarah yang mendalam, mulai dari masa kejayaan perkereta-apian hingga masa pendudukan Jepang yang kelam, di mana ruang bawah tanahnya sempat beralih fungsi menjadi penjara. Namun, melalui proses konservasi yang luar biasa, gedung ini kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi museum dan ruang publik yang nyaman tanpa meninggalkan sisi historisnya. Pengalaman menyusuri koridor-koridor panjangnya memberikan sensasi seolah sedang melintasi lorong waktu, menjadikannya destinasi wajib bagi siapapun yang ingin merasakan atmosfer sejarah yang otentik
di jantung kota Semarang. Mungkin ya orang-orang di sini kan udah biasa lihat Lawang Sewu, terus ngelihat wisatawan tuh ngapain sih gitu ya ke sini. Ya seperti aku aja diam di Bandung, ngapain sih orang-orang datang ke gedung sate gitu misalnya, karena aku setiap hari itu melihat gedung sate. Ya itulah guys keunikannya. Semoga aku bisa kembali lagi ke kota Semarang dan bisa mengunjungi kota-kota lain biar aku bisa berikan pengalaman aku sekalian city tour buat kamu. Tenang, budget friendly kok, jadi aku bisa rekomendasiin ke teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, like, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman kamu. Di lantai satunya ini banyak yang jualan souvenir gitu, dan ada juga yang jualan makanan sama minuman guys. Ada juga musola dan toilet kok di sini guys, jadi tenang aja ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, aku pulang untuk melanjutkan perjalanan aku ke kota Bandung ya. Aku ke masjid dulu untuk menunaikan sholat asar. Itu milih yang kelewatan gitu, dan kita nemu nih di Tegal ini masjidnya. Dan aku outfit check dulu karena aku ganti celana guys. Aku beli Shopee, celananya enak banget. Di sini kita juga sempat beli bakso, tapi aku nggak rekomendasiin karena kurang ya guys ya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Sampai jumpa lagi di Caplang Catatan Petualang.